Subscribe channel ini dulu, agar gak ketinggalan update terbaru, dan bagi yang sudah, bersiaplah untuk merasakan sensasi berita terhangat seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bertolak ke Irak hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia Senior telah berangkat menuju Irak pada Minggu 12 November 2023 dini hari WIB, guna menjalani putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyampaikan beberapa pemain tidak dapat memperkuat skuad Garuda karena mengalami cedera, termasuk Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Marcelino dan Ivar mengalami cedera, jadi ada 3 hingga 4 pemain utama yang tidak dapat kami bawa dalam pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ujar Shin Tae-yong di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Memang waktunya sangat mepet, jadi adaptasi pemain diperlukan. Perjalanan juga memakan waktu yang cukup lama, akibat jadwal liga yang berbeda, kami tidak semuanya bisa berangkat bersama-sama. Namun, kita bersyukur karena bisa berangkat lebih awal, jelas Shin. Di sisi lain, striker Timnas Indonesia, Dendi Sulistiawan, menyatakan kesiapannya untuk menghadapi pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Fisik pemain alhamdulillah baik, semua karena Liga Indonesia berjalan dengan baik, sehingga semua pemain dalam kondisi prima, ungkapnya. Timnas Indonesia lebih berkembang sejak adanya Frank Wormoed. Indra Syafri mengungkap peran penting Frank Wormoed untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Ditunjuk sebagai konsultan pelatih di Timnas Indonesia U17 hingga kini alias selama 4 bulan. Frank Wormoed juga disebut ikut menyempurnakan Villanesia. Villanesia harus berkembang menyesuaikan dinamika sepak bola. Apa yang sudah kami lakukan dengan Coach Frank Wormoed adalah untuk menyempurnakan atau upgrade dari Villanesia, ucap Indra Syafri. Indra menyebut ada percampuran gaya bermain. Yang kita lihat kemarin adalah campuran cara main yang mereka perankan selama ini ditambah penyempurnaan atau info baru yang diberikan Coach Frank Wormoed. Saya beri syukur kerja sama antara Bima Sakti dan Frank Wormoed sangat baik. Tentu ini juga karena inisiasi Ketua PSSI. Ini positif, Frank Wormoed sangat membantu dalam persiapan tim dan mengikuti event Piala Dunia U17 ini, sambung mantan pelatih Bali United itu. Radja Nainggolan beberkan alasan kenapa lebih memilih Timnas Belgia dibandingkan dengan Timnas Indonesia. Radja Nainggolan adalah salah satu pemain berdarah Indonesia yang pernah memperkuat klub besar Eropa. Radja Nainggolan memiliki darah Batak dari ayahnya. Ia diketahui pernah bermain untuk Inter Milan dan AS Roma. Namun untuk level timnas sendiri, ia lebih memilih untuk memperkuat Timnas Belgia. Yang tak lain adalah negara asal ibunya. Beberapa waktu yang lalu, ia pun menjelaskan alasannya kenapa lebih memilih untuk memperkuat Timnas Belgia dibandingkan dengan Indonesia. Saya sebenarnya mau-mau saja membela Timnas Indonesia jika PSSI-nya seperti saat ini. Namun masalahnya itu, 18 tahun yang lalu PSSI belum berada di titik ini sehingga saya pun dulunya lebih tertarik kepada Timnas Belgia bukan Indonesia, ujar Radja Nainggolan. Radja Nainggolan memang tidak menjelaskan secara rinci maksud PSSI yang dulu tidak seperti sekarang. Namun yang pasti, semua orang juga mengetahui bahwa sepak bola Indonesia dulunya sangat buruk sekali kualitasnya. Yes, alhamdulillah, Indonesia lewati prestasi Thailand di Piala Dunia U17. Timnas Indonesia U17 mengukir catatan bersejarah dengan melewati prestasi Thailand di Piala Dunia U17. Pasalnya, skuad Garuda Muda menjadi wakil Asia Tenggara pertama yang mendapatkan poin di ajang kelompok umur usai menahan imbang Ekuador dengan skor 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat 10 November 2023. Hal tersebut membuat Garuda Asia mampu melewati pencapaian Thailand. Sejak pertama kali digelar pada 1985 hingga 2023,
Tercatat hanya ada 2 wakil Asia Tenggara yang berlaga di Piala Dunia U17, yakni Indonesia dan Thailand. Tim berjuluk The War Elephant menjadi wakil ASEAN dengan jumlah penampilan terbanyak, yakni 2 kali pada 1997 dan 1999. Meski sudah tampil sebanyak 2 kali, tetapi Thailand tak memiliki performa bagus. Sebab, The War Elephant menjadi lumbung gol dan poin di ajang tersebut. Kabar baik, 2 pemain ini masuk nominasi pemain asing terbaik Liga Malaysia. 2 pemain timnas Indonesia masuk nominasi pemain asing terbaik di Liga Malaysia musim 2023-2024. Mereka adalah Sadil Ramdhani dan Jordi Amat. Sadil diketahui membela Sabah FC, sedangkan Jordi jadi palang pintu tangguh klub raksasa Johor Darul Takzim. Dilansir dari situs berita Malaysia, Makan Bola, Sadil Ramdhani dan Jordi Amat masuk nominasi pemain asing terbaik musim ini. Mereka harus bersaing dengan 8 pemain lain. Media itu mengabarkan bahwa penentuan pemenang penghargaan pemain asing terbaik dilakukan dengan metode voting, bukan dipilih secara acak. Pengumuman pemenang voting akan diumumkan pada bulan Desember 2023 mendatang. Wah, luar biasa, legenda Inggris bantu timnas Indonesia U17. Diketahui, Des Walker adalah pemain timnas Inggris di Piala Dunia 1990 Italia. Kala itu Des Walker sukses membawa The Three Lions melangkah hingga ke babak semifinal. Kini, Des Walker menjabat sebagai pelatih Garuda Select. Beberapa pemain binaannya kini sukses menembus timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17. Des Walker menuturkan bahwa prestasi di Piala Dunia bukanlah hal yang mustahil. Dengan kerja keras, disiplin tinggi, serta keyakinan yang kuat, pemain bisa mencapai impiannya. Saya berasal dari sebuah latar belakang, bukan berarti latar belakang yang buruk, tapi lebih ke latar belakang yang konservatif, dan saya mencapai impian main di Piala Dunia, kata Des Walker. Jadi, kamu itu bisa menggapai impianmu. Kamu harus percaya pada diri sendiri, percayalah pada apa yang ada di depanmu, percaya pada pelatihmu, percayalah pada rekan-rekan timmu, tambah Des Walker dalam tayangan program Garuda Select. Timnas Indonesia U17 siap gulung Panama di grup A Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 akan kembali bertanding melawan Timnas Panama U17 pada penyisihan grup A Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Minggu 12 November 2023. Kuncinya pada transisi permainan. Saat melawan Ekuador, pemain kita lambat lakukan transisi bertahan dan menyerang. Ini harus diperbaiki lawan Panama U17, kata Budiarjo Thalib, ex-pelatih Persiraja Banda Aceh. Perubahan transisi ini dibutuhkan pergerakan pemain tanpa bola untuk mencari ruang kosong di lapangan. Saat kita pegang bola, pemain lain harus bergerak cari ruang. Pemain yang pegang bola juga harus punya kecepatan saat melepas bola. Saya kira cara ini akan bisa merepotkan pemain Panama U17, tuturnya. Budiarjo Thalib juga menyorot stamina tim Garuda Belia untuk stabil menjalankan transisi. Faktor ketahanan fisik harus ditingkatkan jika ingin memperbaiki transisi. Saya amati stamina pemain timnas Indonesia U17 bisa bertahan hingga menit 80, solusinya pada pergantian pemain dan rotasi agar kestabilan permainan terjaga, jelasnya.